Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita kembali ke chartnya XAUUSD ya. Hari ini kita masuk hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 15 November 2022. Di pertengahan bulan ini kita masih melihat kekuatan buyer yang masih mendominasi, meskipun ada koreksi-koreksi kecil tetapi masih didominasi oleh bullish ya. Terakhir yang kemarin sudah kita sampaikan di satu hari kemarin ya, ini sudah kita evaluasi, tadi malam juga sudah kita review bagaimana potensi pergerakan yang ada potensi koreksi sekali lagi berada di wilayah levelnya ya, dan ini ternyata tidak beda jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu melenceng dari yang sudah kita analisakan. Akan bergerak kira-kira kalau dia koreksi ya kita uji dulu di levelnya, ini di levelnya di sini. Setelahnya kita lihat di ujung levelnya ya, apakah di situ ada loss momentum, apakah ada rejeksi, ada perubahan warna di situ. Akan ketemu ya kalau kita betul-betul jeli melihatnya, sehingga akan memantul kembali ke atas. Di ujung atas kita batasi di level puncaknya di sini. Jangan terlalu jauh dulu. Di area di sini ketika belum bisa melewati, ketika masih berada di sekitaran levelnya, artinya buyer masih tertahan di situ, belum ada kekuatan yang maksimum, sehingga harus kita waspadai lagi. Perhatikan kekuatan makin hari makin berkurang, buyer makin hari makin berkurang meskipun hanya kecil. Oke, kita lihat dari sisi time frame yang H1 dulu ya. Kita lihat di time frame H1. Kemudian kita masuk ke time frame daily ya. Di time frame daily nanti kita akan menemukan di situ tahapan demi tahapan dari candle yang terbentuk, dari tebel, dari momentum, koreksi, kemudian mulai melemah ya. Kemarin sudah kita sampaikan ada kekuatan bullish yang sudah berkurang, artinya akan ada penolakan atau ada tekanan seller ya, meskipun dominannya bullish tetapi makin lama makin berkurang, dan mulai ada tekanan sampai di sini. Ini artinya seller menekan hingga 17.51, mendekati 17.51. Kemudian kalau kita melihat dari perjalanan candle yang ada, kemudian dari sisi sebelah kiri kita perhatikan apakah ada level yang terdekatnya di situ. Ya, ternyata masih cukup ya, masih ada peluang, ada potensi meskipun tidak terlalu jauh. Ya, ada peluang, ada potensi masih bergerak naik. Tetapi karena di terakhir kekuatan bullish sudah mulai berkurang, maka kita bisa menunggu trigger di ujungnya, kita bisa menunggu trigger hingga di puncaknya di sana. Apakah ada tanda-tanda market ini akan berbalik? Karena dari sini sudah kelihatan kekuatan bullish yang makin berkurang ya. Tinggal nanti kita menunggu satu konfirmasi lagi adanya seller yang sudah betul-betul tampak di sana dengan candle yang terbentuk sempurna, sehingga harus kita waspadai kalau kita nanti tetap mengambil posisi buy meskipun trennya naik, tetapi hati-hati kalau sudah mulai berkurang kekuatannya. Kita kembali ke H1 lagi ya. Yang kemarin yang kita buatkan untuk pending ordernya tersentuh dua-duanya, meskipun ya targetnya kecil, targetnya hanya di warna-warna orange ini ya. Tapi setidaknya ada peluang yang bisa kita dapatkan meskipun tidak banyak. Lanjut kita akan lihat di kondisi terakhirnya ya. Kondisi terakhir saat ini masih menyala ya, masih didominasi oleh seller.
Struktur yang terdekat yang kita lihat ini ada seller yang sudah mulai muncul di sana. Di sisi atas ada level resistennya, kemudian supportnya yang kita bisa dapatkan di sini ada penolakan yang banyak. Di sini supportnya, resisten yang terdekat di sana, sehingga untuk memastikan kekuatan besarnya tentu kalau naik harus breakout di sini, kalau turun harus breakout dulu. Karena jaraknya cukup jauh, ya kita bisa manfaatkan yang lebih dekatnya. Di sini ada level kecil, kemudian di sini kita turunkan sedikit untuk entry point pertama. Kita bisa tempatkan di sini sell stopnya. Oke, kita tempatkan untuk sellnya di sini, sell stopnya di 1764 poin sekian ya. Kita tempatkan untuk sell stopnya. Oke, kita tandai warna yang highlight dulu. Kemudian targetnya kita bisa targetkan mendekati levelnya di sini ya, sekitar 700. Ini untuk satu hari ya. Artinya target satu hari kalau sudah tercapai maka berhenti, selesai dulu. Bisa jadi kita nanti tidak sampai di sana, atau mungkin hanya setengahnya atau mendekati sumbunya di sini. Kita bisa exit duluan, atau sekitar 400 kita bisa exit dulu, mengamankan profit yang ada. Baik, selanjutnya kita uji lagi di sini nanti di levelnya ini mampu tidak melewati. Kalau tidak mampu melewati dan di situ mulai ada tanda-tanda pembalikan, perhatikan triggernya. Kalau sudah muncul, sudah terkonfirmasi, kita bisa ambil posisi buy di situ, atau kita taruh buy stop lagi di atasnya lagi. Tentu kalau ini sudah terpenuhi, kalau ini sudah turun kemudian mendekati di sini dan mulai ditolak. Jadi jangan sekarang, kalau sekarang tidak bisa karena ini belum tersentuh ya, belum tersentuh. Kemudian dari sisi seller ya, atau dari sisi kecenderungan turunnya, kita uji di level ini dulu pertama, yang kedua di sisi sebelah bawahnya lagi. Di sini ada penolakan juga. Kemudian kalau kita hubungkan dengan level sebelah kiri cukup jauh ya, sehingga yang kita gunakan yang terdekat di situ, yang terdekat sementara ini dulu, yang terdekat sementara ini, sehingga di sini kita bisa memanfaatkan dulu untuk koreksi, memanfaatkan koreksi dengan buy limit di 1747.41, 1747.41. Ini manfaatkan peluang koreksi. Ketika sudah tersentuh dan memantul terpenuhi target kita, kita bisa exit dulu. Kalau ternyata nanti setelah exit berbalik ke bawah, bagaimana? Berarti kekuatan seller makin kuat. Ketika dia koreksi dan kembali menguat atau kembali turun, maka kita bisa ikuti tren yang ada ya, jangan dilawan meskipun range sudah terpenuhi ya, karena di beberapa hari, 2 hari terakhir range-nya tidak terlalu panjang ya, hampir-hampir sama yang ini ya. Kemarin hampir-hampir sama. Nah, kalau sudah 2 kali sama biasanya akan jauh lebih panjang. Kita tidak menggunakan yang paling panjang. Kalau ini terlalu panjang, terlalu tinggi, saya tidak yakin sampai di sana. Sehingga kita mungkin akan menggunakan yang lebih pendek ya, tapi lebih besar dari yang kemarin, lebih pendek dari 3 hari yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Kalau dia turun nanti kira-kira akan sampai di ya, kita lihat di sini ya, kira-kira akan mendekati di sinilah ya, kira-kira mendekati di 1738. Kemungkinan kalau dia turun, kemampuan maksimumnya atau titik jenuh
jualnya berada di 17.38 poin sekian ya. Ini yang kita perkirakan. Tentu nanti kita dalam perjalanannya kita lihat seberapa kekuatannya. Kemudian di area level ini apakah ada penolakan, kemudian di candle-candle terakhir apakah ada karakter yang bisa kita baca dengan melihat terbentuknya candle itu, apakah ada petunjuk market ini kuat atau sebaliknya ya. Kemudian di posisi sisi atas ya, dari sisi atas ini kalau kita ambil di sana, kemudian target di ujung atas ya, terlalu kecil, terlalu dekat, sehingga kita ambil sekalian. Kalau kita ambil posisi sekalian, kita tunggu breakoutnya ya. Kita ambil posisi buy di sana, buy stopnya, buy stop kita tempatkan di 1776.49 ya, 1776.49 dengan target nanti di level atasnya. Kita lihat apakah di sana ada level yang lebih dekat. Oh, ternyata cukup ya, akan mendekati 1782. Oke. Buy stop kita tempatkan di 17. Buy stop kita tempatkan di 1776.49. Nanti targetnya di 1781 poin sekian ya. Ini targetnya, kita taruh dengan warna yang lain biar tidak sama ya. Ini targetnya. Sementara yang tadi sell stopnya kita bisa targetkan di sini atau di bawah ya, atau di ujungnya sini 1755 ya. Sementara kalau kita lihat kalau kita lihat dari level berikutnya yang di atas ya, di atas kita lihat di situ ada banyak penolakan. Ambil yang cukup banyak menyentuh. Oke, kita tempatkan untuk koreksi di sini di 17.494 ya. Ini sell limit di 1794.75. Nanti kita update, kita evaluasi. Kalau sudah terlalu jauh dari tren yang ada, kita bisa hapus, kita bisa sesuaikan mana yang berpotensi yang terdekat dari runningnya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan sedikit ini sebagai bahan pembanding saja. Sekali lagi kembali pada tipe trading kita, kembali pada style kita, kembali pada aturan yang kita sudah buat dan kita sepakati sama-sama. Artinya yang menjadi kesepakatan masing-masing ya. Kalau kita sudah sepakat dengan aturan main kita, dengan sistem yang kita gunakan, maka belajar, jalani, disiplin, dan terus melakukan perbaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa maksimum dalam target kita hari ini dan selalu tetap menjaga risk management dengan baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.